Jangan bangga dengan ilmu yang banyak, Azazil ilmunya banyak. Jangan bangga dengan amal yang banyak, Azazil pun amalnya banyak. Jangan bangga walaupun kau sudah sejajar dengan malaikat. Ingat, kalau ada dalam hatimu hasad, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Nikmat siapa? Adam dapat nikmat. Dari hasad muncul takbur, sombong. Aku lebih hebat, aku lebih senior, aku lebih tua, aku lebih mulia. Kenapa dia anak kemarin sore? Apa beda kita dengan iblis? Rendahkan hati kita serendah-rendahnya sampai tidak ada celah bagi iblis untuk masuk. Surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu, janganlah kamu makan mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan makan sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Ayam, jangan makan. Kambing, sapi, ikan. Ikan Pak Ustadz kan tidak disembelih, tapi dibeli dengan uang haram. Tidak disebut nama Allah, jangan. Kenapa? Wa innahu lafisqun. Karena itu sudah keluar daripada kebenaran ajaran agama Islam. Terus, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Surat Al-An'am ayat 121. Setan mengirimkan wahyu. Loh, wahyu itu kan dari Allah, ada wahyu dari setan. Wahyu itu apa? Wahyu itu bisikan halus ke dalam hati. Yang berpikir itu hati atau otak? Yang berpikir itu dada atau kepala? Ikhtilaf Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kata Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, kata Imam Syafi'i, berpikir itu di hati. Sedangkan kata Imam Abu Hanifah Hanafi, berpikir itu di sini. Ada betulnya juga. Karena orang, aduh capek kali aku mikir nih, berat kali. Berarti pikir itu di sini. Tapi kata orang, terlintas di hatiku. Kata Imam Syafi'i, berpikir itu di sini. Dan dalam Al-Quran dikatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran? Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati mereka terkunci? Jadi kalau gitu berpikir itu di sini, bukan di sini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir. Berarti yang berpikir itu di hati, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi di sini. Datanglah al-muhaqqiqun, imam ahli tahqiq. Kata mereka dua-duanya benar. Imam Hanafi betul, Imam Syafi'i pun betul. Loh, Imam Syafi'i bilang di sini, Imam Hanafi bilang di sini, kok bisa sama betul? Cahayanya di sini. Mau mancarnya sampai kemari. Ini yang paling betul. Awal terlintasnya di sini. Proses selanjutnya cahayanya berpikir sampai kemari. Nah, di mana kerja setan? Kerja setan di sini. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan mengirimkan bisikan-bisikan halus ke dalam hati. Dari hati naik ke otak, dari otak ke tangan. Dari hati naik ke otak, dari otak ke kemaluan. Dari hati naik ke otak, dari otak ke mata. Kata hati, kata otak, perintahkan mata. Hati, otak, telinga. Hati, otak, tangan. Hati, otak, kemaluan. Perintahnya datang dari mana? Dari hati naik ke otak, ke seluruh anggota tubuh. Dari mana datang? Setan. La yuhuna ila awliyaihim. Setan membisikkan kepada aulia, wali-wali setan. Digunakan kata wali. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini kayaknya wali nih Pak Ustaz. Iya, wali setan. Wali setan. Semangat, menggelegar. Dari mana itu? Ta'uzuhum azza. Setan yang membuatnya bergoncang, bersemangat. Gak ngantuk-ngantuk, gak capek-capek. Dari mana bisikan ini datang? Dari setan. Kok bisa? Hukuman dari Allah SWT karena meninggalkan perintah Allah. Makan yang haram. Dihukum di dunia. Itu baru DP-nya di dunia. Belum lagi di akhirat. Yudhillu bihi katsiran. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran. Banyak yang dapat hidayah. Loh, kenapa Allah menyesatkan mereka? Allah menyesatkan bukan berarti Allah tidak sayang. Lalu kenapa Allah menyesatkan? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Allah menyesatkan mereka karena mereka fasik. Fasik itu apa?
tahu kebenaran, tahu perbuatan ini dosa, tahu ini haram, tahu ini dilarang Allah, tahu ini dimurkai Rasulullah, tahu ini tidak disetujui ulama, dilaksanakannya juga, dihukum. Dihukum Allah dengan hukum. Di dunia dan di akhirat. Di akhirat neraka jahanam menanti. Di dunia dibuat dia tidak lagi memisahkan mana hak, tak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Apalagi orang-orang di sekelilingnya juga mengatakan kau wali, buka di medsos wali. Oh, betul. Auliyaihim, wali-wali setan, na'udzubillah. Dah, kita udah bahas tentang namanya, perbuatannya, awal permusuhannya. Sekarang obatnya. Gimana obatnya ini? Maka obatnya, pertama, jangan sampai fasik. Karena kalau kita sudah fasik, disitulah dia mendapat jalan masuk. Fasik itu apa? Tahu khamar haram, tetap minum khamar. Tahu riba haram, tetap. Tahu zina haram, tetap pacaran. Fasik itu namanya. Disesatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai apa? Sebagai hukuman. Ustaz Somad, ini saya sudah sampai di simpang. Nanti kalau mau ke pondok Ma'had Az-Zahra di mana ya Ustaz? Nanti lewat UIN terus aja kilometer 15 terus aja. Ya. Tempat jual bunga-bunga Pak Ustaz, terus aja terus. Nanti sampai kilometer 19 belok kiri. Terus dia nggak belok. Udah di mana? Udah di pintu tol Pak Ustaz. Udah terus aja lah kau. Waktu saya katakan terus aja lah. Itu saya bukan sedang menunjukkan jalan, saya sedang marah. Kenapa saya marah? Karena dia melawan perintah saya hukum dia. Saya tidak mau dia datang ke tempat saya. Begitu lebih kurang ilustrasinya. Begitulah Allah memuluskan jalan orang kepada yang haram itu. Fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan dia kepada azab. Umur panjang, badan sehat, kekuasaan, diterima orang, pengikut banyak. Apa ini? Itu adalah hukuman dari Allah. Hukuman yang tertunda namanya istidraj. Jadi jangan sampai melakukan fasik. 2, jangan makan haram. Kenapa? Karena dalam surat Al-An'am 121 itu, setan memasukkan bisikan ke dalam hati. Gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Makan haram, muncul darah haram. Ketika makan haram, muncul darah haram. Darah haram bersemayam dalam jantung, disitulah pintu setan masuk ke dalam. Kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Kulu makanlah, washrabu minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Kenapa? Karena nanti di situ pintu setan masuk. Yang ketiga, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan was-was yang berbisik-bisik, khannas, bersembunyi dia. Dia bersembunyi. Kapan dia bersembunyi? Ketika orang berzikir la ilaha illallah, dia sembunyi. Ketika orang lupa berzikir, dia keluar. Hubungan kita dengan dia sama seperti Tom and Jerry, kucing dengan tikus. Ketika ada kucing, tikus lari. Ketika kucing nggak ada, dia keluar. Itulah kenapa kita diajarkan zikir. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Supaya apa? Supaya zikir, maka dia terus bersembunyi. Yang keempat, ada yang tidak kugoda, kata setan, kata iblis. Siapa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ikhlas. Ikhlas, murni, tuluskan niat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tolong aku ya Allah. Ikhlas itu letaknya di hati. Doa itu bunyinya di mulut. Bunyikan di mulut, ikhlaskan di hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bunyikan di mulut, ikhlaskan di hati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah
yang tidak ada yang dapat memudaratkan dia di bumi maupun di langit. Yang kelima, wa minal itsnaini ab'adu. Dari dua orang setan menjauh. Tapi yang dua orang ini dekat kepada Allah, yang ikhlas, yang tulus. Berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah turun kepada orang yang berjamaah. Sadar siapa musuh kita. Jangan memandang musuh dengan mata yang rabun. Paham bagaimana step kerja dia. Sampai kapan kita melawan setan ini Pak Ustadz? La'uwiyannahum, aku akan goda mereka, aku akan halangi mereka, aku akan sesatkan mereka. Sampai kapan? Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh masih bersemayam dalam jasad, selama jantung masih berdetak, selama mata masih berkedip, selama tangan masih mengayun, selama kaki masih melangkah, di situ dia akan terus menggoda sampai pada akhirnya kita mati. La ilaha illallah. Situlah baru kita lepas dari ujian. Husnul khatimah. Makanya kita selalu diajarkan berzikir. Karena kalau kita terbiasa berzikir, itulah yang akan menolong kita waktu mau mati. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Diucapkan, didengar telinga, masuk ke hati, masuk ke otak. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu kita mau sakaratul maut. Apakah itu di rumah kita, di tempat tidur, atau di ruang ICU sendirian, atau waktu kecelakaan pesawat meledak meletup, na'udzubillah, atau ketika perahu tenggelam, atau ketika tiba-tiba datang serangan jantung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat kita semua. Doakan Ustaz Abdul Somad selamat dari su'ul khatimah. Itulah tema kita pada malam hari ini, luar biasa. Tema yang dipilih oleh Bang Alvin Firdaus, mengambil iktibar pelajaran dari Azazil. Jangan bangga dengan ilmu yang banyak, Azazil ilmunya banyak. Jangan bangga dengan amal yang banyak, Azazil pun amalnya banyak. Jangan bangga walaupun kau sudah sejajar dengan malaikat. Ingat, kalau ada dalam hatimu hasad, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Nikmat siapa? Adam dapat nikmat. Dari hasad muncul takbur, sombong. Aku lebih hebat, aku lebih senior, aku lebih tua, aku lebih mulia. Kenapa dia, anak kemarin sore? Apa beda kita dengan iblis? Rendahkan hati kita serendah-rendahnya, sampai tidak ada celah bagi iblis untuk masuk. Saling mendoakan. Doakan Ustaz Abdul Somad, minta doakan, dan mendoakan orang lain. Berdoa, minta doakan, mendoakan orang lain.